Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya kuduskan layakan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan Kau sertai Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau menyertai mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Temukan
sungguh baik. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik, amin, dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu yang berasal dari Engkau Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian bagi kami jana. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau disempurnakan oleh Tuhan, sehingga kita boleh berbuah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berubah Tuhan. Dengan hidupku kita
seperti diri Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan seperti alat bagi nama kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kami. Meski kami sulit, meski kami susah Tuhan, meski dalam kehidupan kami sangat berat, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin mendengar suara kebenaran-Mu. Urapi jemaat-Mu di tempat ini, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan yang Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penolong rema-remata logos dan logo Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat, setan, intimidasi iblis yang akan mengganggu jalannya firman kami saat ini kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga kuasa mula Tuhan yang terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Saya diberi kesempatan lagi buat beritakan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita buka di Lukas 6:43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Hari ini kita mau belajar tentang pohon dan buah. Jadi firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara tentang pohon dan buah. Jadi berbicara mengenai pohon dan buahnya, tentu di dalam pikiran kita atau benak kita apa yang dihasilkan oleh pohon itu. Apakah pohon yang menghasilkan buahnya itu kecut, maniskah, asamkah, pahitkah? Itu dilihat dari dari pohon tersebut atau dari cara menanamnya Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara tentang pohon dan buah, Yesus sangat tegas berbicara tentang Lukas 6:43-45 Bapak Ibu Saudara. Kita baca. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri yang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan sangat menegaskan kepada saya dan saudara dan kepada kita semua tentang pohon dan buahnya. Jadi Yesus Kristus mengibaratkan hidup kita ataupun karakter kita sama seperti pohon Bapak Ibu Saudara. Pohon itu hidup kita, buah itu adalah nilai yang harus kita hasilkan dari mengikut Kristus. Apakah kita sudah berbuah dalam ikut Tuhan? Mungkin kita sudah berbuah, tetapi buah yang kita hasilkan rata-rata buahnya itu mungkin asam, mungkin pahit, mungkin kecut, ataupun tidak dinikmati oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara. Jadi tentang pohon dan buahnya kepada orang-orang pada waktu itu, pada konteks Lukas pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dengan penuh dengan Roh Allah, ia memberitakan tentang kebenaran bagaimana kita harus memelihara hidup kita dengan cara menjadi orang yang tidak busuk buahnya. Yang tidak busuk buahnya Bapak Ibu Saudara, tetapi menjadi buah yang dinikmati oleh orang lain. Jadi nasihat-nasihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengundang banyak pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Apa mungkin kita bisa dapat menilai orang dari buahnya Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak kita nilai orang menurut ukuran buahnya? Bisa. Orang Kristen tapi masih suka memaki, suka gereja, tapi mulutnya nggak bisa ditahan, maunya nyakiti orang terus, maunya gosipin orang terus. Kita ini orang Kristen yang baik atau orang Kristen yang buruk Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kelahiran Kristen kita ini menjadi buah yang buruk bagi orang lain, bukan menjadi buah yang manis bagi setiap orang yang ada di luar sana Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hidup kita ini menjadi Kristen ini karena kita cuma mengikuti orang tua kita, karena kita cuma mengikuti adat istiadat mungkin dari daerah kita. Buah adalah hasil yang harus kita hasilkan ketika kita mengikut Tuhan.
Kalau selama kita mengikut Tuhan kita tidak ada buahnya, apa yang mau dinikmati Bapak Ibu Saudara? Apa yang mau dinikmati dari hidup kita kepada orang lain? Tidak ada. Kalau buahnya kita asam terus, buahnya kita pahit terus, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman Kristen kalau dalam kehidupan pribadi kita tidak bisa berbuah? Nah, itulah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini supaya Bapak Ibu Saudara dan mengerti. Jadi Yesus mengundang banyak pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Apa mungkin kita bisa dapat menilai orang dari buahnya? Tentu yang paling tahu ialah Tuhan itu sendiri. Tapi kita akan tahu seseorang itu bukan dari kebaikannya, namun dari buah yang dihasilkannya, seperti yang saya katakan tadi. Karena itu saudara, firman Tuhan yang menjadi peringatan bagi setiap kita di tempat ini diingatkan untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah kebenaran. Kita jangan menjadi seseorang yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Memang kita ini semua adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Adakah di sini orang yang suci? Adakah di sini orang yang bersih? Tidak ada. Kita ini dari sampah yang didaur ulang. Kita ini lumpur sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan angkat derajat kita supaya kita menjadi manusia yang baru. Tetapi mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan cara menghasilkan buah yang baik dan menjadi kebenaran dalam rohani kita. Banyak orang yang tidak bisa mencapai hasil ini, jenuh ikut Tuhan. Kenapa bisa orang jenuh ikut Tuhan? Setiap hari mungkin ke gereja, ikut persekutuan, jenuh. Kenapa bisa jenuh? Karena pengalaman hidupnya itu tidak mengalami Tuhan. Imannya cuma sebatas pengetahuan. Dia cuma tahu firman, tetapi dia tidak mengalami sama seperti apa yang difirmankan oleh dia. Iman itu ada 3 tipe: pengetahuan, melihat, dan tidak melihat baru percaya. Nah, kita ini di tingkatan yang mana, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita cuma iman sebatas pengetahuan, kita cuma sebatas ahli Taurat yang suka cuma menghakimi orang dengan firman, tetapi tidak meyakini firman dengan hati. Nah, itu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 2 kebenaran yang akan saya sampaikan kepada saudara semuanya. Jadi karena lewat firman ini supaya dalam perjalanan rohani kita menjadi pohon ataupun buah yang menghasilkan yang baik. Lukas 6:43 mengatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 6:44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saya, Junior mungkin punya anak. Oh, anaknya Junior itu, oh, bapaknya kayak gitu. Oh, memang. Soalnya buah tidak jatuh dari buah tidak jatuh dari pohonnya. Ada pepatah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ini akarnya kita itu Tuhan Yesus Kristus. Harusnya buahnya itu buah yang baik, bukan buah yang jahat. Jadi Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa tentang pohon dan mempunyai nilai teologis yang sangat dalam bagi kita, yaitu bagaimana pohon ini tumbuh dengan berakar serta dengan buah yang sudah dihasilkan. Karena pohon yang berbuah baik tidak ada di dalam kejahatan, melainkan hidup di dalam firman dan tinggal berdiam diri dalam firman. Waktu masa-masa pandemi, Bapak Ibu Saudara, apakah kita jauh dari Tuhan? Saya percaya semuanya mungkin Bapak Ibu Saudara punya jam-jam masing-masing berdoa pada waktu proses pandemi, mulai dari bulan 2 dan sampai sekarang. Bagaimana orang Kristen ataupun suami dan istri, orang tua dan anak berdoa dengan sungguh-sungguh minta pertolongan sama Tuhan pada proses pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga kena imbas. Saya juga berusaha, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat waktu Saudara Billy tadi mengatakan utang, saya juga pernah ditipu. Saya ditipu, Bapak Ibu Saudara, sakit pedis sekali. Customer saya ada di mana waktu itu ya? Aku lupa. Pokoknya di sekitar Jawa Tengah, perbatasan. Itu customer saya. Saya datang ke sana, dia order kurang lebih 33 juta. Oke, deal. Saya percayakan sama saudara saya. Ya Mas, sampean yang tadi aja, karena kan sampean dekat. Soalnya rumahnya di Madiun, saya di Surabaya. Saya nggak bisa dong tiap ke sana untuk ambil lagian, nggak bisa. Soalnya orang ini nggak mau kalau sistem TF. Jadi begitu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok tidak ada pembayaran sama sekali. Saya sudah bingung, Bapak Ibu Saudara.
Sementara pabrik sudah dor-dor saya, weh bayar utangmu. Utang saya di pabrik waktu itu 30 juta. Saya belum bayar sama sekali. Karena saya kasih tempo ini orang, saya percaya bahwa orang ini pasti akan bayar. Akhirnya seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, 3 minggu berlalu, kok tidak ada tagihan sama sekali. Terus saya tanya mas ini yang apa? Yang nagih ke customer ini, mas, gimana mas? Kok ini kok tidak ada tagihan sama sekali? Selalu mas ini sudah di deadline sama sama pabriknya ini. Setengah mati saya ini mas. Kalau tidak nanti saya di blacklist ini. Oh ya jujur lagi sepi lagi nih. Tiba-tiba hati kecil saya berbicara. Coba telepon sama customernya di sana. Saya telepon Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada bukti pembayaran nota dari dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu total sudah dibayar 17 juta. Langsung saya lemes Bapak Ibu Saudara. Wah berarti saya ditipu ini. Bukan orang jauh, tetapi orang dekat, saudara saya sendiri. Sedih Bapak Ibu Saudara, kecewa. Bagaimana Tuhan ini saya harus bayar, saya tidak bisa bayar ini. Gimana saya harus bayar utang sebesar itu? Saya bergumul sama istri, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan? Tuhan bilang aku tidak akan mempermalukan kau dalam kita promo pada waktu itu. Kemudian istri juga menjawab, Tuhan juga menjawab lewat firman-Nya, sedikit lagi ada pertolongan. Waktu itu saya bergumul pada malam hari Bapak Ibu Saudara. Besoknya Tuhan jawab, saya dikirimkan customer yang baru, order langsung 17 juta menutupi utang saya. Jadi Tuhan, siapa yang tahu? Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita menghasilkan buah yang baik, kalau kita berasal dari akar Tuhan, Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa ditolong kita? Banyak. Kau butuh pasangan hidup, Tuhan kasih. Tapi bagaimana hatimu sama Tuhan dulu? Kau sungguh-sungguh apa enggak? Kalau selama dalam hidup kita tidak menghasilkan buah yang baik, kita dipotong dan ditebang Bapak Ibu Saudara, sama seperti pokok anggur yang benar dalam Yohanes. Bagaimana kita bisa menjadi umat Tuhan, umat Kristen yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau dalam pikiran kita, dalam hati kita kejahatan terus, susah buat menghilangkan. Ayo dekat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa tentang pohon dan buahnya mempunyai nilai teologis yang sangat dalam bagi kita. Yaitu bagaimana pohon itu tumbuh dengan berakar serta dengan buah yang sedap dihasilkan. Jadi penjelasan dari ayat ini dijelaskan bahwa setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau akarnya kita Tuhan, otomatis hasilnya baik Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin pohon anggur berbuah pohon sirsak, buahnya sirsak. Tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu sudah diatur. Semuanya itu sudah ada rule-nya, sudah ada jalannya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Akarnya kita Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus mengumpamakan hidup kita seperti sebagai pohon dan buah, yaitu kerohanian kita sebagai pohon dan buah sebagai buah dari sifat kita. Ada 2 poin yang akan kita pelajari mengenai firman Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Jadi kebenaran pertama dalam perjalanan rohani kita supaya kita menghasilkan buah kebenaran adalah menjadi buah yang manis. Siapa yang tidak suka buah anggur? Ada yang tidak suka di sini buah anggur? Ada Bapak Ibu Saudara? Buah anggur ini sangat terkenal dan di Alkitab pun disebutkan. Tidak ada yang tidak suka buah anggur, Bapak Ibu Saudara. Enak rasanya. Buah anggur itu manis pada waktu musimnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi menjadi buah yang manis. Maksud dari buah yang manis adalah pada ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Artinya buah ara seperti yang ada di Lukas 6. Buah ara adalah buah yang manis dan banyak digemari oleh banyak orang, serta rasanya pun enak dimakan. Karena semua orang suka. Dan juga buah anggur rasanya manis dan digemari oleh banyak orang. Maksudnya adalah kalau hidup rohani kita menghasilkan buah kebenaran, maka rasanya akan manis. Kok saya suka ya sama ngumpul sama obat. Rasanya kok damai ya. Rasanya kok kayak sukacita ya. Obat sudah menjadi berkat bagi kita. Kita pun juga sudah menjadi berkat bagi orang lain. Buahnya yang dinikmati itu sudah manis Bapak Ibu Saudara. Saya ingat sekali waktu Yesus jalan-jalan di sekitar Yerusalem, dia melihat ada pohon ara.
tapi tidak berbuah, akhirnya dikutuk pohon ara itu, akhirnya kering dan mati. Maksudnya supaya apa? Yesus sedang cari kita supaya kita bisa berbuah dalam tahun ini. Kalau kita tidak berbuah tahun ini, lewat Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang besar bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak berbuah, lewat kita sama seperti pohon ara. Dia cari orang lain yang benar-benar sungguh-sungguh dalam hatinya. Dia cari orang-orang yang benar-benar mau ikut sama Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Jadi sama seperti pohon ara, jangan sampai kita dikutuk karena kita tidak menghasilkan buah yang baik. Justru kita menghasilkan buah yang busuk. Cuman kepahitan, kekecewaan, sakit hati, mati, itu semua ada dalam hidupnya. Ini orang Kristen atau orang jahat ini. Semua sudah ada dalam hidupnya, kompleks. Jangan sampai kita seperti itu. Saya akan jelaskan buah kebenaran yang pertama. Buah kebenaran yang pertama adalah kerendahan hati. Bagaimana kita bisa rendah hati? Kalau buah kita saja tidak bisa menghargai orang yang lebih dewasa sama kita. Kadang-kadang kita merasa jago, kadang-kadang kita merasa hebat, kadang-kadang kita punya segalanya, akhirnya kita tidak rendah hati. Kita sukanya merendahkan orang, sukanya ini orang. Yesus itu lahir punya segalanya, tapi dia lebih milih kandang domba di bawah lampin, Bapak Ibu Saudara. Dia lebih pilih itu. Padahal dia punya tata yang kudus, dia punya segalanya, tapi kenapa dia milih lahir di situ? Karena dia mau supaya hidup kita itu harus rendah hati. Yang seharusnya punya segalanya bisa dengan merendah diri, Bapak Ibu, bisa dengan rendah hati. Jadi kerendahan hati ini sangat sulit kita temukan bagi kalangan Kristen. Apalagi kalau sudah pendeta besar, sudah susah. Rendah hatinya itu levelnya mungkin sesama dia. Kalau yang di bawah kita, tidak mau. Yesus semua diterima, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil, murid-muridnya larang. Yesus ini, jangan kau larang-larang anak kecil itu. Soalnya anak kecil itu yang akan membawa api yang baru. Jadi jangan kita melarang kalau anak kecil mau beribadah ataupun mau datang sama Tuhan. Itu Tuhan sedang pakai, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian tentang kerendahan hati, yaitu bagaimana bisa kita menghasilkan buah yang baik sedangkan kita masih saja tidak bisa berubah akan sikap kita. Kerendahan hati adalah buah yang Tuhan Yesus sudah tanamkan di dalam kita, yaitu setiap anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Tidak boleh bermegah diri, tidak boleh merasa paling senior, atau meminta rasa ingin dihormati. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Kita minta rasa hormat itu sama manusia, tidak perlu. Ketika Tuhan berkati kita secara luar biasa, orang yang hormat sama kita cuma biasa-biasa aja. Saya dulu biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara, tidak punya apa-apa. Dari kos mampir, batuk-batuk lagi, TBC lagi, sedikit lagi sudah mau mati. Tiap hari muntah darah, ingat sama Tuhan. Karena waktu itu saya langgar firman-Nya, saya berjanji merokok, tapi saya melanggar itu. Saya berjanji tidak minum, tapi saya minum. Tuhan pukul saya. Akhirnya Tuhan kemudian ubah pelan-pelan, pulihkan pelan-pelan, mulai dari karakter saya, mulai dari hidup saya, mulai dari segalanya, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan mulai diangkat, karakter mulai sedikit demi sedikit dihilangkan kekerasan hati. Kenapa? Karena Tuhan. Jadi kalau di dalam kehidupan pribadi kita memang ada proses, jangan kau tolak proses. Karena proses itu bagian dari hidupnya kita. Kalau kita tolak proses, kita tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Benar ya, Bapak Ibu? Jadi hati-hati. Tetapi Tuhan Yesus sangat rendah hati. Siapa saja boleh datang kepadanya. Padahal sewaktu-waktu dia pelayanan, ia sangat populer. Yesus itu sangat populer pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari Nazaret, Yerusalem, bahkan seluruh Yerusalem itu kenal Tuhan Yesus. Bahkan di negeri Arab pada waktu itu kenal, tahu itu Yesus siapa, pembuat tanda mujizat. Sangat populer, tapi dia tidak pilih-pilih orang, tapi dia marilah datang kepada kata firman Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayo kita datang sama Dia. Makanya kenapa saya suka lihat itu tentang konsep-konsep tentang keadilan Allah. Banyak orang yang bertentangan tentang keadilan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang yang sombong? Itu keadilan Allah. Banyak.
Kenapa banyak? Kalau memang Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu punya segalanya, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang susah? Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Dia orang Kristen apa enggak? Saya yakin bukan orang Kristen. Karena orang Kristen bukan peminta-minta, tetapi anak raja. Kita diberikan kemampuan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi buah kerendahan hati ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita, supaya dalam perjalanan rohani kita bisa menemukan karakter dalam hidup kita. Jadi ia memberikan contoh kepada kita bahwa harus tetap rendah hati, artinya kita jangan selalu melihat ke atas, tetapi lihat ke bawah, yang menunjukkan bahwa kita masih belum memiliki apa-apa. Kita cuma biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan Kapernaum bisa Tuhan pakai luar biasa. Saudara semua bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Kita tidak tahu kalau kita masuk dalam rencananya. Tapi kalau kita di luar rencananya, ya alamat Bapak Ibu Saudara. Kemudian buah kebenaran yang kedua tentang kebaikan. Menganggap dirinya yang paling hebat dan benar, sehingga kita lagi tidak sadar bahwa buah yang kita hasilkan adalah buah kesombongan. Banyak nih. Yang miskin juga sudah sombong lagi, miskin lagi, banyak bicaranya lagi, banyak yang begitu Bapak Ibu. Hati-hati, sehingga kita tidak lagi sadar bahwa buah yang kita hasilkan adalah buah kesombongan yang akan menjadikan pohon kerohanian kita menghasilkan buah yang salah, yaitu buah kesombongan. Sombong akan mengakibatkan kita menjadi orang yang berdosa dan menghasilkan buah yang salah. Sombong akan apa yang kita miliki. Padahal kita cuma kuku aja Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada apa-apanya. Masih banyak orang hebat di atas kita. Tapi kenapa kita mesti sombong? Karena iblis sudah masuk dalam hati kita. Jadi hati-hati, kesombongan itu bukan cuma hanya materi, tetapi lewat mulut. Oh iya bisa, tenang aja. Nah, ini sombong ini. Ya, hati-hati. Iblis sedang pakai orang-orang yang sombong lewat mulut. Hati-hati, kita jangan masuk perangkapnya itu Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kita tidak bekerja agak lebih keras supaya mendapatkannya. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir yang jernih bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Bekerja sudah Tuhan mandatkan kepada setiap manusia. Kalau engkau bekerja, engkau dapat hasil. Tapi kalau engkau tidak bekerja, ya engkau dapat hasil. Itu sudah mandat dari firman. Jadi pada awal masa penciptaan, yaitu memelihara ciptaan Tuhan, dan itu semua dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Kita hanya diberkati lebih, dan Tuhan menyediakan berkat itu untuk kita. Jangan hasilkan buah kesombongan dalam diri kita, tetapi hasilkan buah kebenaran firman, yaitu pelihara hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kemudian yang ketiga, buah kebenaran akan firman Tuhan. Kalau kita sibuk saja mengajari orang lain tentang firman Tuhan, sedangkan kita belum bisa melakukannya. Banyak juga orang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali. Bukan orang-orang jauh, bukan orang-orang yang tidak kita kenal, tapi orang-orang terdekat kita kadang-kala seperti ini, yang suka mengajari kita tentang firman, padahal hidupnya juga amburadul. Bagaimana mau jadi contoh? Tak bisa Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kita tidak menghasilkan buah yang tidak baik, maka bisa jadi hidup kita menghasilkan buah yang salah, yaitu buah yang mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sehingga membuat kita berdosa. Seperti yang saya katakan tadi, seorang ahli Taurat, Farisi, adalah kaum yang sangat menekankan hukum Allah. Mereka tahu semuanya itu hukumnya Tuhan. Hukum perintah Tuhan ada berapa sih? Bisa bantu saya jawab? Hukum perintah Tuhan ada berapa? 10 yang kita tahu. Pikir 10 kan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Berapa? Banyak. 400 kurang 455 lebih. Itu hukumnya Tuhan. Dari mana kita tahu? Kejadian sampai apa Bapak Ibu Saudara? Sampai Kejadian sampai Ulangan Bapak Ibu Saudara. Namanya kitab apa? Pentatuk. Itulah hukumnya Tuhan dalam perjanjian lama, Kejadian sampai Ulangan. Hukumnya Tuhan sebanyak 450 sekian. Bukan cuma perintah Tuhan yang ada di 10 perintah Allah. Itu cuma sebagian Bapak Ibu Saudara.
Ada yang melanggar adat apa? Adat tak boleh, ada yang hari raya, ada yang tak boleh melanggar hari Sabat. Itu semua hukum Tuhan. Ada di Perjanjian Lama. Saudara bisa baca. Jadi ahli Taurat itu sangat menekankan hukum Allah. Padahal mereka sendiri itu tidak mengerjakan yang baik. Kalau saya boleh ingat sedikit itu waktu Tuhan bilang sama seorang ahli Taurat, kamu mengerjakan alas selasi. Kalau nggak salah itu tentang persembahan atau tentang apa namanya pemberian bagi Tuhan. Tetapi kamu tidak menghormati orang tuamu. Karena dia pikir kalau saya sudah memberi, maka saya tidak perlu lagi menghormati orang tua saya. Ada firman-Nya dalam kalau nggak salah Matius. Jadi kadang-kala kita itu sudah melakukan satu, tapi masih banyak firman yang harus kita lakukan. Jangan sama seperti ahli Taurat menekankan hukum Allah atau hukum Taurat dari masa ke masa. Namun untuk memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Harus sungguh-sungguh yang artinya lahir dalam Kristus. Kita sudah lahir baru enggak? Harus lahir baru Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu pemuka agama, pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar Israel, tidak mengerti tentang konsep kelahiran baru. Siapa namanya? Nikodemus, Bapak Ibu Saudara. Tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Mana mungkin aku sudah tua, aku masuk lagi di ranah hidupku. Tidak mungkin kan? Maksudnya kelahiran baru adalah lahir dari Roh. Artinya apa? Yesus sudah memberitakan keajaiban-keajaiban pada waktu itu. Seringkali Yesus itu apa namanya? Kayak seperti lawannya ahli Taurat. Kayak seperti fight-nya. Jadi di mana Yesus ada, pasti ada orang Taurat. Karena kenapa? Karena sepertinya Yesus membawa hukum baru daripada hukum Allah. Mereka tidak percaya. Tuhan Yesus sudah mengadakan tanda-tanda mujizat banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak. Tapi banyak juga orang yang tidak percaya. Karena kenapa? Karena menekankan hukum Allah. Nah itu yang saya maksudkan. Kalau kita tidak lahir baru, itu lahir dari Roh. Roh itu apa? Roh Kudus. Kita harus mengerti apa maunya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita. Nah itu yang saya maksud. Jadi firman Tuhan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi masa Tuhan Yesus dan orang Farisi tidak mengerti akan kelahiran baru dalam hidupnya. Mereka hanya menjaga hukum Taurat saja, diturunkan kepada anak-anak mereka dan kaum Israel. Namun tidak disertai dengan kelahiran baru yang memampukan kita melalui karya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kita harus lahir baru. Lahir baru pengertiannya apa? Manusia baru. Kita tidak boleh mengikuti kehidupan yang lama lagi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dulu suka merokok, mungkin kita dulu suka memfitnah, mungkin kita dulu banyak hal-hal yang kejahatan yang kita lakukan dan perbuat. Kita harus buang segalanya itu. Kita sudah lahir baru bersama Tuhan. Kita harus menciptakan buah yang baru bersama Tuhan supaya kita bisa lahir dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu buah kebenaran firman Tuhan bukan hanya dibicarakan melalui mulut. Mulut itu bisa bicara, tetapi hati bisa bilang enggak. Kita bisa bilang sama pasangan kita cinta, tetapi kita punya orang lain di luar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita jangan sampai seperti itu. Firman Tuhan sangat menekankan kepada kita, hasilkan buah, hasilkan buah. Tuhan lagi mencari orang-orang yang sungguh-sungguh, yang sudah buahnya sudah matang, diambilnya Tuhan, kemudian dinikmati, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan melalui mulut, tetapi lewat tindakan dan iman serta dibarengi oleh perbuatan sikap kita. Terkadang kita tidak mengerti bahwa untuk menjadi pohon yang baik adalah mengambil dari akar Tuhan Yesus. Kalau akarnya saja kita salah, maka kehidupan kita pun akan menjadi salah. Karena itu hari ini firman Tuhan jelas menegur kita masing-masing bahwa setiap pohon kerohanian kita akan menghasilkan buah. Dan untuk itu persiapkan hidup kita supaya kita menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon itu ditanamnya tidak baik, hasilnya pasti ada juga tidak baik. Belum sampai umurnya kurang lebih 2 bulan, 3 bulan sudah mati. Akarnya tidak kuat. Akar dari mana dia ambil? Ya mungkin akar dari pohon yang lain. Kalau kita punya akar itu Tuhan Yesus Kristus, sama seperti rumah dibangun di atas apa? Rumah dibangun di atas batu, loh. Kalau pasir kan nanti kan ada badai ini kan hilang lenyap. Nah kita harus membangun rumah kita di atas batu. Artinya batu adalah batu karang, kuat.
Jadi sekalipun ada musibah, sekalipun ada ujian, sekalipun ada masalah, kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Karena kita mempunyai akar ataupun fondasi yang kuat. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat karena buah. Yaitu orang yang melihat saudara menghasilkan buah kebenaran, maka akan menjadikan mereka damai sejahtera, dan damai sejahtera karena hidup kita menghasilkan buah dari pohon yang benar, yaitu memiliki buah kebenaran Yesus Kristus. Maka secara tidak langsung kita akan menjadi berkat karena kita menghasilkan buah yang benar. Contoh dalam Alkitab tentang buah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf masih kecil, pada umur 17 tahun, ia dijahati oleh saudara-saudaranya. Karena mereka apa, Bapak Ibu Saudara? Iri. Iri kira-kira bagus apa enggak? Enggak bagus, pastinya semua orang tahu enggak bagus. Tapi ada orang bilang bagus. Entah kenapa enggak tahu juga. Jadi iri. Saudara Yusuf sudah menghasilkan buah yang tidak baik, yaitu iri. Iri hati, Bapak Ibu Saudara, kepada Yusuf, dan akhirnya berusaha bermufakat untuk menjual Yusuf pada waktu itu. Tetapi ketika itu Tuhan Allah menolong dia dan membawanya sampai ke Potifar. Setelah itu segala kekuasaan yang ada di rumah Potifar diberikan kepada Yusuf, karena Yusuf diberkati Tuhan secara luar biasa. Apa maksudnya yang saya mau seberangkan kepada Bapak Ibu Saudara? Yusuf sudah menghasilkan buah yang baik, sekalipun dia dijahati oleh saudara-saudara. Bukan orang lain, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaranya. Bapak yang sama, bukan bapak yang berbeda, bapak yang sama, saudara-saudaranya sendiri. Ketika kita dijahati oleh orang lain, mungkin saudara kita, mungkin orang lain, atau mungkin rekan kita, teman kita, sahabat kita dijahati. Apakah kita menghasilkan buah yang baik apa enggak? Atau jangan sampai kita kepahitan, kita dendam, akhirnya kita tidak mau berteman sama dia. Ini yang saya maksud. Hati-hati menghasilkan buah. Kalau hasilnya baik, berkat bagi kita, sama seperti Yusuf. Jadi firman Tuhan sangat mengingatkan kepada kita bahwa di tahun-tahun ini kita harus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah tahunnya, ini sudah prosesnya. Bagaimana Tuhan mau mencari orang-orang yang tulus hatinya supaya bisa berbuah buat Dia. Jadi ketika Potifar melihat itu sungguh luar biasa. Yusuf diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yusuf yang polos hatinya, menjaga hatinya supaya tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Saya pikir sangat sulit ya. Sangat sulit. Sama seperti saya tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya ditipu 17 juta. Sekarang orangnya sudah lenyap, tidak tahu kemana. Saya dengar kabar ada kena tangkap. Oh, saya tidak tahu. Yang mungkin apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Saya dengar kena tangkap, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu Tuhan bela. Asal kita di jalurnya Tuhan bela. Apa sih perkaramu? Asal kita di jalurnya Tuhan pasti bela dalam segala perkara, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut kalau kita berjalan di fondasi yang benar. Yang bahaya itu kalau kita sudah salah, kita lagi mau membenarkan diri, itu yang bahaya. Jadi buah, pohon dan buah ini sangat penting dalam kehidupan koronan kita. Di tahun ini kita harus menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Kalau Yusuf menghasilkan buah kebenaran dan berkat, maka kita pun harus bisa menjadi berkat. Karena buah kebenaran kita adalah firman Tuhan. Jelas mengatakan kalau hidup kita menghasilkan buah yang baik, maka kita tidak bisa bertahan dalam Kristus, yaitu berdiam diri. Kalau buah kita baik, kita bisa bertahan dalam Kristus. Tapi kalau buah kita tidak baik, kita tidak bisa bertahan dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara, mulai hari ini kita harus menghasilkan buah yang baik. Karena kita berasal dari pohon yang baik, yaitu akar dari Kristus. Sebagai ayat penutup, kita buka di Galatia 5 ayat 22. Saya minta salah satu baca boleh kita. Salah satu Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mencela. Terima kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Itulah buah roh yang harus kita kerjakan dalam kehidupan pribadi kita. Ada banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa kita lakukan dan perbuat dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tapi yang saya hari ini mau tekankan bahwa kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik ini meski susah, meski sulit, meski apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh terpengaruh. Karena buah yang baik itu sangat baik hasilnya. Karena kita mengambil akar dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kebahagiaan kita ada Bapak Imam ya dari gereja Kediri, GPP Kediri. Ya. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini bisa menyertai kepada kami mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan lewat berkat firman yang kami terima pada hari ini. Tuhan, bahwa kami harus berbuat yang baik. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Kau berkati hamba-Mu sudah melayani pada hari ini. Bapak dan Ibu Junior sudah Kau berkati, akan melimpah pada usaha dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan kesehatan. Tuhan, mereka berdoa pasertai senantiasa melimpahkan urapan mereka berjalan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati sudah melayani sebagai Tuhan Yesus kolektan, sebagai operator video maupun Tuhan operator LCD. Kau juga berkati dan kami semua sudah hadir siang hari ini. Kau berkati kami semua. Lewat persembahan sudah kami berikan, Kau kembalikan berkat-Mu berkali ganda. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kau tutup bungkus kaum saudara-Mu, jauhkan kami dari segala Tuhan wabah COVID, wabah corona. Tuhan, Kau tutup bungkus kaum saudara-Mu. Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, sakit penyakit, orang jahat, kecelakaan, Tuhan, serangan kuasa kegelapan, segala magic, santet, serang galipan nabi, kegelapan. Dan Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat Tuhan makanan, pakaian, kesehatan, bahwa kami sejahtera penjagaan, perlindungan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya.